keadaan barang kepunyaan dari penjual, bukan kepunyaan dari orang lain ya. Jadi barangnya itu adalah sah milik si penjual itu gitu. Yang keenam, yang ketujuh ya, yang terakhir, barang yang diperjualbelikan diketahui banyaknya, beratnya, takarannya ataupun ukuran-ukuran yang lainnya. Jadi tidak ada pengurangan dan tidak ada pengelebihan dari jual beli ya. Jadi sesuai. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas lafaz ya, yaitu lafaz kalimat ijab dan qabul ya, serah terima antara si penjual dan si pembeli. Nah, lafaz atau kalimat ijab dan qabul merupakan suatu kalimat yang diucapkan oleh orang yang melakukan akad tersebut, yakni penjual dan pembeli, agar tercapai kesepakatan dalam jual beli. Syarat ijab qabul ialah sebagai berikut. Yang kesatu adalah ijab dikabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur yang tamyiz, yaitu ya, yang menjadi bahwa mengetahui isi perkataan yang diucapkan ya. Jadi udah berakal gitu ya, udah balik sekitar umur 15 tahunan itu udah boleh kalau udah balik ya gitu. Yang kedua ada ijab qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad ya. Yang ketiga ada ijab qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila kedua belah pihak sama-sama hadir. Jadi si antara si penjual dan si pembeli itu harus langsung ada dalam satu tempat gitu dalam melakukan akadnya. Apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir, hal yang akhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua, maka pada saat pihak ketiga mencapaikan pada pihak kedua tentang adanya ijab, berarti bahwa ijab itu disebut dengan majelis akad dengan akad, bahwa apabila ijab itu disebutkan dengan akad, bahwa apabila pihak kedua kemudian menyatakan menerima qabul, maka akan dipandang telah terjadi ya. Dan sekarang larangan jual beli. Nah, jual beli selain diperbolehkan, adapun larangan jual beli yang harus dipenuhi dengan jual beli agar dapat terlaksanakan dengan sempurna. Di antara larangannya antara lain adalah yang kesatu, jual beli gerar. Yang dimaksud jual beli gerar ini adalah semua jenis jual beli yang mengandung jalalah, yaitu kemiskinan atau mukhatarah atau spekulasi atau kumar, yaitu permainan taruhan. Hukum Islam melarang jual beli seperti ini. Yang kedua adalah jual beli munabazah, yakni kedua belah pihak mencela barang yang ada pada mereka, dan ini dijadikan dasar jual beli yang tak saling ridho. Yang ketiga ada dilarang membeli barang rampasan dan curian. Orang-orang muslim diharamkan membeli sesuatu yang diketahui bahwa barang tersebut hasil jalan yang tidak baik. Dan keempat, kerusakan barang sesudah serah terima. Barang yang rusak setelah berlangsungnya serah terima menjadi tanggung jawab si pembeli, dan ia wajib membayar semuanya jika tidak ada alternatif dari penjual, dan jika ada alternatif penghindar dari pihaknya, maka ia pembeli mengganti harga barang atau menggantinya dengan yang serupa. 5 ada penimbunan. Penimbunan ialah membeli sesuatu yang menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat, harganya meningkat, dan demikian manusia akan terkena kesulitan. Yang keenam ada jual beli pada waktu azan Jumat. Nah, jual beli pada waktu salat wajib
berwaktu sempit, dan ketika adzan Jumat itu diharamkan dan tidak sah menurut Imam Ahmad. Yang ketujuh ada larangan perbanyak sumpah, karena berarti kurang ta'zim, kurang menghargai kepada Allah, dan terkadang dijadikannya sarana untuk penipuan. Dan sekarang kita akan membahas etika dalam jual beli. Segala yang disebut Islamiyah bersifat Islam berakar dari yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan yang dipraktikannya olehnya. Karena itu diperlukan sebagai diskusi etika Islam untuk melaksanakan dasar-dasar Islam dengan rujukan khusus dalam hubungannya dengan kehidupan moral Islam. Di samping dasar-dasar agama, etika Islam berakar dari kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang prinsip-prinsip moralitas dan perilaku umatnya sangat komprehensif. Kehidupan manusia tidak dapat didasarkan hanya pada prinsip moralitas yang sederhana dan statis. Ia harus mencari pengungkapan lewat sebagai saluran. Prinsip etika bisnis yang telah dikemukakan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang kesatu adalah kesatuan. Kesatuan adalah sebagaimana terefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan Islam baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi suatu keseluruhan yang homogen. Yang kedua ada keseimbangan atau keadilan. Keseimbangan dan keadilan ini menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam keseluruhan secara harmoni pada alam semesta. Yang ketiga ada kehendak bebas, merupakan kontribusi Islam yang paling orisinil dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas. Yang keempat ada pertanggungjawaban. Kebebasan tanpa batas adalah suatu yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Yang kelima, kebenaran, yakni kebijakan dan kejujuran. Kebenaran merupakan suatu nilai yang sangat dianjurkan, sedangkan kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan terhadap orang lain. Nah, kelima prinsip ini dapat merupakan dasar awal menjadi dasar dalam membentuk etika dalam jual beli. Dalam Al-Quran, bisnis disebut sebagai aktivitas manusia yang bersifat material juga internal, yang sekaligus di dalamnya terdapat nilai-nilai etika bisnis. Pada hakikatnya, bisnis adalah semua bentuk perilaku bisnis yang terbatas dari kandungan prinsip kebatilan, kerusakan, dan kezaliman. Berdasarkan dari prinsip etika bisnis, maka terbentuklah suatu norma yang etika yang harus ditaati dan dipenuhi sebagai pelaku bisnis. Pelaku bisnis dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam adalah sebagai berikut. Yang kesatu adalah menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Yang kedua, bersikap benar, amanah, dan jujur. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. Keempat, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. Yang kelima, menegakkan toleransi dan persaudaraan. Keenam, berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Bukhari, ada 3 sifat perilaku yang terpuji dilakukan
dalam berdagang, yaitu yang ke satu, tidak mengambil laba lebih banyak. Yang kedua, membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin. Ini adalah amal yang lebih daripada sedekah biasa. Yang ketiga, memurnikan harga atau memberikan korting atau diskon kepada pembeli yang miskin. Ini memiliki pahala yang berlipat ganda. Sekarang kita beralih kepada harga. Islam menganut mekanisme pasar yang berasaskan kebebasan pasar. Dengan maksud dalam segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan zalim, seperti adanya penimbunan, monopoli, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan praktik persaingan sempurna, satu hal yang tidak dapat dilupakan yaitu harga. Harga adalah penentuan nilai uang atau barang, dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima. Menurut Muhammad Abdul Manan, keinginan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan suplai menurut adat dan kebiasaan jadi terbatas. Reaksi terhadap keperluan akan perubahan dalam pemasukan dipandang sebagai hal yang lebih penting daripada harga dalam ekonomi Islam. Kewajiban yang utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisa faktor-faktor yang kekuatan dasar yang mempengaruhi asal usul kebutuhan dan suplai. Hal ini seperti keinginan Rasulullah pada saat diminta untuk mematok suatu harga. Ada salah satu hadis ya. Dari hadis ini Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ada dua alasan tidak diperbolehkannya menetapkan harga. Alasan tersebut yakni alasannya satu, Rasulullah pemimpin ketika itu tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu diperbolehkan, pastilah beliau akan menetapkan harga. Yang kedua, menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seorang, di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun asal ia sepakat dengan pembelinya. Pada zaman peradaban kuno, konsepsi dan doktrin tentang harga lebih banyak berpijak pada basis filsafat ketimbang ekonomi. Tujuan harga yang adil pada zaman ini adalah menjamin tegaknya keadilan. Dalam prakteknya, filsafat memerlukan otoritas yang bisa menggunakan kekuatannya untuk memaksa adanya harga yang adil. Maka sejak itu, salah satu pusat perhatian dari pemerintah pada zaman itu adalah menciptakan harga yang adil dan mencegah terjadinya pemerasan dalam bentuk apapun. Keadilan merupakan salah satu yang sangat ditekankan di dalam Al-Quran, sebagaimana dalam ayat di bawah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat
Al-Hadid ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi padanya terhadap kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Keadilan secara umum pada hakikatnya dapat diukur dan ditaksir oleh perbandingan antara dua barang yang setara serupa sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran secara eksplisit, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran surat Ar-Rahman ayat 60. Proses pembentukan harga tidak dapat dilakukan oleh satu pihak, melainkan harus melalui berbagai proses yang melibatkan berbagai pihak, sehingga harga pasaran muncul berdasarkan kehendak pasar dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harga yang adil adalah harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran. Hal ini berarti bahwa harga yang adil adalah suatu harga yang sesuai dengan mekanisme pasar yang sedang berlaku. Nah, mungkin yang saya dapat jelaskan sekian tentang definisi dan dasar hukum jual beli. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya masih belajar dan pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskannya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.